Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isna Afif Aulia, Magister Pendidikan, dan teman-teman semua yang kami banggakan dan juga kami sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Widianti NIM 41, ada Hidayatul Faizah NIM 47, ada Harlinda Oktavia NIM 57, ada Yusnita Fatmawati NIM 49, dan juga ada Desi Aji Pangestu NIM 32. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai crossing over atau yang sering kita sebut sebagai pindah silang. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud sebagai pindah silang, terus mengapa sih kok terjadi pindah silang, mengapa pindah silang itu bisa terjadi, terus prosesnya itu seperti apa sih, proses pindah silang itu seperti apa, hasilnya apa, yang dihasilkan dari pindah silang itu apa sih, dan yang terakhir bagaimana jika pindah silang itu tidak terjadi. Untuk lebih memahami materi-materi tersebut, langsung saja kita membahas mengenai topik pertama, yaitu dengan apa sih yang dimaksud sebagai pindah silang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud sebagai crossing over atau yang sering kita kenal sebagai pindah silang. Nah, pindah silang itu merupakan pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister chromatid dari sepasang kromosom homolog, yang seperti yang tertera pada gambar, yaitu ada gambar biru dan juga merah. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat pembelahan meiosis 1, yaitu akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi 2, dan peristiwa pindah silang itu umumnya terjadi pada makhluk hidup atau organisme seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Pindah silang ini akan menghasilkan keturunan yang baru karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dan juga sebagian dari gen induk betina, yang itu terjadi saat fertilisasi sedang berlangsung, sehingga menghasilkan susunan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Pindah silang itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada pindah silang tunggal dan yang kedua ada pindah silang ganda. Yang pertama, pindah silang tunggal itu terjadi di satu tempat, dan tempat daripada pindah silang itu dinamakan sebagai chiasma. Untuk pindah silang yang kedua ada pindah silang ganda, yang itu pindah silang yang terjadi di 2 tempat. Nah, nanti akan ada slide tersendiri yang membahas mekanisme dan juga contoh daripada pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pindah silang? Yang pertama itu ada temperatur. Semakin tinggi atau semakin rendah temperatur, maka kemungkinan terjadinya pindah silang akan semakin besar. Lalu umur. Semakin tua itu akan semakin mengurangi terjadinya pindah silang. Ada zat kimia, dan zat kimia tertentu itu juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Adanya penyinaran dengan sinar X itu bisa memperbesar terjadinya pindah silang. Jarak antara gen yang terangkai itu juga dapat memperbesar terjadinya pindah silang. Semakin dia jauh dari gen yang lainnya, maka kemungkinan besar terjadinya pindah silang akan terjadi. Yang terakhir ada jenis kelamin, itu juga dapat mempengaruhi terjadinya pindah silang. Oke, mengenai materi selanjutnya, mengapa harus terjadi pindah silang atau seberapa pentingkah pindah silang itu dalam pembentukan gamet. Jadi pindah silang itu bisa dikatakan penting karena dia itu membantu dalam proses membawa atau mencaret secara acak random materi genetik yang berasal dari orang tua yang
nantinya akan menyebabkan proses pembentukan gamet secara fenotip, atau kata lainnya adalah menimbulkan individu baru secara genotip berbeda dari orang tua dan saudara lainnya. Walau tidak semuanya itu berbeda, namun proses inilah yang menyebabkan fenotip dari ibu atau saudara lainnya itu berbeda dengan kita. Kemudian alasan lainnya adalah di mana variasi genetik itu diperlukan guna meningkatkan kemampuan populasi untuk dapat bertahan hidup. Kemudian variasi genetik itu yang meningkatkan variasi yang lebih besar dalam ketahanan hidup. Jadi proses pindah silang ini juga dapat meningkatkan populasi atau beberapa ciri yang akan meningkatkan kemampuan individu untuk bertahan hidup dan dapat diperkenalkan pada populasi seperti itu. Pindah silang terjadi yaitu terdapat pada pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pindah silang tunggal ialah pindah silang yang terjadi pada satu tempat. Dengan terjadinya pindah silang itu akan terbentuk 4 macam gamet. 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gen-gen yang dimiliki induk atau parental, maka dikatakan gamet-gamet tipe parental. 2 gamet lainnya merupakan gamet-gamet baru yang terjadi sebagai akibat adanya pindah silang. Gamet-gamet ini dinamakan gamet-gamet tipe rekombinasi. Gamet-gamet tipe parental diberi bentuk jauh lebih banyak dibandingkan dengan gamet-gamet tipe rekombinasi. Pada proses pindah silang tunggal yaitu terjadi pada kromosom homolog, yaitu komposisi atau bentuk yang sama, kemudian terjadi di meiosis 1, yaitu proses di mana dapat dibagi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap profase dari meiosis 1, pindah silang dari kromosom akan terjadi dan kromosom homolog dipisahkan menjadi 2 sel anak, di mana profase atau diplotan, yaitu kromosom homolog meregang dan terjadi tautan atau koneksi yang menyebabkan patahnya kromatid, dan yang patah tadi akan melekat pada kromosom pasangannya, sehingga gen-gen berpindah ke kromosom pasangannya. Kromatid yang bertukar fragmen disebut dengan kromatid rekombinan, sedangkan kromatid yang tidak bertukar fragmen disebut dengan kromatid non-rekombinan. Yang kedua yaitu pindah silang ganda. Ialah pindah silang yang terjadi pada 2 tempat. Jika pindah silang ganda atau double crossing over berlangsung di antara 2 buah gen yang terangkai, misalnya gen A dan B, maka terjadinya pindah silang ganda itu tidak akan nampak dalam fenotip, sebab gamet-gamet yang dibentuk hanya dari tipe parental saja. Dan tipe rekombinasi atau dari tipe parental dan tipe rekombinasi akibat pindah silang tunggal. Akan tetapi, jika di antara gen A dan gen B masih ada gen ketiga, yaitu gen C, maka terjadinya pindah silang ganda antara gen A dan B akan tampak. Pada proses pindah silang ganda ini terdapat proses meiosis 1 yang sama dengan proses pindah silang tunggal. Hasil pindah silang. Hasil pindah silang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Linda. Jadi pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 gamet tipe parental dan 2 gamet yang dihasilkan oleh pindah silang. Jadi bisa dilihat pada gambar, yaitu yang sisi bawah. Ini merupakan hasil akhir dari pindah silang. Jadi yang pertama, ini yang berwarna biru, ini merupakan tipe parental. Yang kemudian yang sisi kanan yang berwarna merah itu juga merupakan tipe parental yang sama dengan induknya. Nah, tipe parental ini memiliki gen-gen yang sama dengan induknya. Kemudian selanjutnya 2 gamet yang dihasilkan oleh pindah silang. Nah, dari peristiwa pindah silang ini
menghasilkan kromosom yang bervariasi. Itu bisa dilihat yang tengahnya yang berwarna merah dan yang tengahnya berwarna biru. Kedua kromosom tersebut itu tidak ada pada induknya, yang disebut dengan tipe rekombinan. Jadi itu merupakan hasil akhir dari pindah silang. Kemudian semakin banyak terjadi pindah silang, maka akan semakin banyak terjadi rekombinan yang dihasilkan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah materi tentang gagal pisah atau non-disjunction yang dijelaskan menjadi dua versi. Yang pertama yaitu adalah suatu keadaan di mana sepasang kromosom homolog itu gagal berpisah pada proses anafasomeiosis yang pertama. Dan yang selanjutnya adalah suatu keadaan di mana sepasang kromatid itu gagal berpisah pada proses anafasomeiosis yang kedua. Sehingga keadaan ini menyebabkan sel anak itu kelebihan atau kekurangan kromosom yang dapat disebut dengan aneuploid. Dan yang selanjutnya yaitu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya non-disjunctional. Untuk yang pertama yaitu adalah faktor keturunan atau genetik yang diperkirakan terdapat predisposisi genetik terhadap non-disjunction. Bukti yang mendukung teori ini ialah berdasarkan hasil penelitian epidemiologi yang menyatakan adanya peningkatan resiko berulang apabila dalam suatu keluarga terdapat Down syndrome. Dan untuk yang kedua yaitu adalah faktor dari radiasi. Radiasi dikatakan merupakan salah satu penyebab terjadinya non-disjunctional menurut Uchida pada tahun 1981 yang dikutip dari Ussel dan kawan-kawan. Ia menyatakan bahwa sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan abnormal pernah mengalami radiasi di daerah perut sebelum terjadinya konsepsi. Sedangkan penelitian lain tidak mendapatkan adanya hubungan antara radiasi dengan penyimpangan kromosom. Dan yang selanjutnya yaitu adalah infeksi. Infeksi juga dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya non-disjunctional dan kemudian autoimun. Faktor lain juga diperkirakan sebagai etiologi non-disjunctional ini, terutama pada autoimun tiroid atau penyakit yang dikaitkan dengan tiroid. Penelitian Fialkow pada tahun 1966 dikutip dari Puschel dan kawan-kawan secara konsisten mendapatkan adanya perbedaan autoantibodi tiroid pada ibu yang melahirkan dengan sindrom Down dengan ibu kontrol yang umumnya sama. Dan yang selanjutnya yaitu adalah umur ibu. Apabila seorang ibu telah di atas 35 tahun, diperkirakan terdapat perubahan hormonal yang menyebabkan non-disjunction pada kromosom. Perubahan endokrin seperti meningkatnya sekresi androgen, menurunnya kadar hidropiandrosteron, menurunnya konsentrasi estradiol sistemik, serta perubahan konsentrasi reseptor hormon dan peningkatan secara tajam kadar LH atau luteinizing hormon dan FSH secara tiba-tiba dan selama menopause dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya non-disjunction. Baik teman-teman, terima kasih kepada kelima pemateri yang telah memaparkan materinya dengan begitu baik. Semoga kita semua dapat memahami apa sih yang dimaksud dengan pindah silang, mengapa pindah silang itu terjadi, terus prosesnya seperti apa, nanti hasilnya apa, terus bagaimana jika tidak terjadi pindah silang. Nah, dari keseluruhan materi kita juga dapat mengetahui bahwa semakin banyak dia melakukan pindah silang, maka semakin banyak pula rekombinan yang dihasilkan. Seperti itu teman-teman. Nah, akhir kata, kami dari kelompok 3 pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam materi, dan lain sebagainya. Tetap semangat walau daring. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.